Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif D. Parozan, nomor induk mahasiswa 20067029. Saya berasal dari program studi pendidikan teknik mesin. Di sini saya akan meresum mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan awal hingga pertemuan sebelum ujian tengah semester. Di pertemuan awal terdapat materi yang berjudul Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Di materi kedua, terdapat materi yang berjudul Identitas Nasional. Di materi yang ketiga, terdapat materi yang berjudul Integrasi Nasional. Di materi yang keempat, terdapat materi yang berjudul Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Di materi yang kelima, terdapat materi yang berjudul Harmonisasi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya negara yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa. Jadi, konsep dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu agar mahasiswa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengimplementasikannya secara baik. Adapun alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa dapat menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Berpikir kritis, bertoleransi tinggi, cinta damai, serta berdemokrasi. Pancasila berperan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum negara dan mengandung norma yang mengharuskan pemerintah memegang teguh cita-cita rakyat. Itulah esensi dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Adapun sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu ketika Presiden Soekarno mengatakan bahwa jangan sesekali meninggalkan sejarah. Hal tersebut kan memiliki sebuah makna di mana setiap sejarah terdapat berbagai macam fungsi penting dan akan sangat berguna dalam rangka membangun sebuah kehidupan. Dalam konteks tersebut, sebuah sejarah akan berguna untuk membangun sebuah kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan yang lebih bijaksana di masa depan. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia. Dari pendekatan ini, kemudian diharapkan untuk dapat melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial, proses sosial, dan berbagai macam perubahan sosial, serta berbagai masalah sosial untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis berasal dari fenomena yang dimana terjadi pada kehidupan berbangsa Indonesia itu sendiri, di mana tujuannya adalah agar kita mampu untuk melakukan formulasi terhadap berbagai macam sarana tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang ideal dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun contoh-contoh praktik kewarganegaraan yaitu berpikir kritis, toleransi tinggi, cinta damai, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan berdemokrasi. Berikut adalah konsep dan urgensi PKN di perguruan tinggi. Maka kita akan masuk ke materi kedua yaitu identitas nasional. Konsep dan urgensi identitas nasional yaitu konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, identitas dan nasional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat juga pula kelompok. Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bahasa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Alasan perlunya identitas nasional di Indonesia yaitu, bagi Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena memiliki dasar yang sangat kuat. Merupakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1445 sebagai contoh identitas nasional dari negara Indonesia.
menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional lah. Sumber historis, secara historis khususnya pada tahap embriotik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing. Pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Adapun sumber sosiologis yaitu identitas nasional yang terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif secara pasca kemerdekaan. Jadi sumber sosiologis itu terbentuk secara intensif pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada sumber politis. Beberapa bentuk identitas Indonesia yang menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia yaitu meliputi bendera Sang Saka Merah Putih, bahasa Indonesia, atau Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu merupakan sumber politis dari negara kita sebagai identitas nasionalnya. Berikutnya ada esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas itu sangat penting karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi seluruh negara bangsa sangat penting karena kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Materi yang ketiga itu ada integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah usaha dan proses pembentukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional yaitu konsep integrasi nasional secara vertikal ya, mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat dari golongan, agama, etnis, dan lain-lain beda. Adapun alasan integrasi nasional yaitu integrasi nasional itu sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena rakyat Indonesia tuh negaranya masih berkembang dan dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Adapun sumber historis integrasi nasional adalah Proklamasi Indonesia, di mana saat itu Indonesia pada pembukaan Undang-Undang 1945. Dan juga sumber politik integrasi nasional itu tentang hubungan-hubungan kerjasama antar negara. Misalkan negara Indonesia dengan negara lain. Itu sumber politik integritas nasional itu berasal dari situ. Yang ketiga tuh ada sumber sosiologis integritas nasional. Sumber sosiologis dari integritas nasional itu proklamasi kebangsaan Indonesia yang dulunya dipandang sebagai bangsa yang terjajah, kini mendapat pengakuan merdeka. Esensi dan urgensi integrasi nasional adalah munculnya kesadaran akan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan urgensinya adalah bahwa negara nasional merupakan sebuah kesadaran dan keharusan yang mutlak sebagai salah satu bentuk konsekuensi kita dalam berindonesia. Adapun contoh-contoh dari integrasi nasional yaitu toleransi atas keberagamaan yang ada, toleransi atas keberagaman suku, ras, budaya, dan juga bahasa daerah, menjunjung tinggi penyelesaian masalah dengan musyawarah, gemar bergotong royong, dan kerja bakti. Itu adalah materi dari integrasi nasional. Sekarang masuk ke materi konstitusi dan undang-undang 1945.
Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Maka karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka dalam konstitusi bisa dikatakan juga sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Adapun alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara itu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Ya, konstitualisme. Landasan konstitualisme itu adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam artian luas maupun konstitusi dalam artian sempit. Yang kedua ada konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, ya, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Kadang pemerintah suka bersifat sewenang-wenangnya atas kekuasaan yang ia punya. Yang ketiga ada konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya lagi. Adapun dinamika dan tantangan dari konstitusi dan undang-undang dasar 1945 yaitu Pancasila harus senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga ciri kekuasaan dan gotong royong senantiasa dapat terwujud dalam kehidupan di Indonesia. Implementasi Pancasila juga harus senantiasa tertuang dalam setiap kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, ya termasuk dalam penyelenggaraan hak berpolitik seperti pemilu, kehidupan sehari-hari, dan sehingga terwujudnya perilaku atau etika yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Materi selanjutnya adalah harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Konsep dan urgensi hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru mendapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill, yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansial, bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas atas kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Argumentasi dari hak ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak asasi dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945, hanya berkutat pada pasal 27 sampai pasal 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang 19 Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam Undang-Undang 1945. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sesungguhnya melakukan penghormatan terhadap HAM. Secara historis perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Ada John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya alamiah natural rights yang melekat pada setiap manusia. Itu hak atas hidup, hak kebebasan, hak milik. Perbedaan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.
Secara sumber historis, berbagai gejolak dalam masyarakat yang ada dalam sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku, dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Cara sumber politis yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam agama. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama besar ke tanah air kita. Oleh karena itu, dalam perkembangan ini, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29. Cukup sekian materi resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.